Pemirsa, kita akan pantau bagaimana persiapan Ramadan di sejumlah negara dan kita akan langsung bergabung dengan WNI yang ada di sana. Ada Fikri Edi di Gaza, Palestina, kemudian ada Bobby di Marseille, Prancis, dan juga Ines Pramesti yang ada di London, Inggris. Kita terlebih dahulu ke Fikri yang ada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri, bagaimana situasi terkini di Gaza saat ini, Fikri? Selamat siang waktu Gaza, Mbak Syafa. Memang kondisi di Jalur Gaza masih sangat memprihatinkan, di mana memang serangan-serangan dari Zionis Israel masih terus dilancarkan ke berbagai wilayah yang ada di Jalur Gaza, mulai dari Jalur Gaza Utara sampai Jalur Gaza bagian selatan, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dan setiap harinya bertambah. Rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina pun mengatakan bahwa saat ini terdapat 31.045 warga yang sudah meninggal sejak 7 Oktober lalu, di mana 13.400 lainnya dari kalangan anak-anak dan juga 9.000 dari kalangan wanita, serta 364 tim medis dan juga 133 jurnalis yang ikut serta menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Sedangkan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 72.600 lebih, di mana sekali lagi mayoritas mereka adalah anak-anak dan perempuan, karena memang pihak Israel melakukan serangan ini sangat intens di malam hari, di mana banyak anak-anak dan perempuan sedang beristirahat, sehingga banyak korban jiwa dari kalangan sipil. Kebanyakan mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan saat ini memang menjelang puasa atau menjelang Ramadan ini, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi kejelasan kapan puasa di Jalur Gaza akan diadakan, begitu akan dilaksanakan oleh mayoritas atau oleh masyarakat Muslim yang ada di Jalur Gaza. Kemungkinan besar memang kalau tidak hari Senin besok ataupun lusa, ya, pada hari Selasa lusa mendatang. Dan kondisinya masih sangat cukup memprihatinkan, ya, karena masyarakat Jalur Gaza ini sudah lama sekali mereka berpuasa karena kelaparan yang dilanda oleh mereka, bantuan-bantuan yang masih terus diblokade oleh pihak Israel sehingga sulit untuk masuk ke Jalur Gaza, sehingga masyarakat belum bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang merata yang diterima oleh mereka, sehingga banyak sekali kejadian insiden-insiden meninggal akibat kelaparan, malnutrisi, serta dehidrasi. Bahkan update dari Kemenkes Palestina sudah ada 25 orang yang meninggal, mayoritas mereka adalah anak-anak meninggal akibat malnutrisi dan dehidrasi yang ada di Jalur Gaza. Ini tentunya cukup memprihatinkan kondisi Muslim kita yang ada di Jalur Gaza, karena mereka tidak bisa bebas, ya, untuk melaksanakan ibadah mereka di saat bulan suci Ramadan nanti, karena perlu ketahui sudah ratusan masjid yang sudah hancur dengan rata dengan tanah ataupun sebagian rusak dan sudah tidak layak pakai, sehingga masyarakat bingung untuk mencari tempat ibadah mereka, apalagi di saat nanti salat tarawih yang diadakan di bulan suci Ramadan. Ditambah lagi dengan gencatan senjata yang belum ada kejelasan, di mana gencatan senjata antara kedua belah pihak, antara pejuang Palestina dan juga Israel, masih belum ada kejelasan, dan belum ada titik terang mengenai gencatan senjata, dan kemungkinan besar memang akan ada musyawarah lagi antara kedua belah pihak di Kairo, di Mesir, dan Mesir ini adalah sebagai mediator dalam hal gencatan senjata. Ada Qatar dan juga Amerika Serikat, dan kemungkinan besar memang minggu depan akan ada gencatan senjata, dan kami masih belum mengetahui, dan kami dan masyarakat Gaza masih berharap semoga gencatan senjata itu cepat terjadi, Mbak Syifa. Baik, banyak yang sakit, kelaparan, dan meninggal dunia di sana. Lalu bagaimana dengan jalur distribusi bantuan di Gaza? Apakah sudah dibuka atau masih ditutup oleh pihak Israel? Iya, seperti yang saya sampaikan bahwa memang jalur bantuan hanya terdapat 2 pintu, ya, melalui Rafah, perbatasan Mesir dan juga Jalur Gaza, ataupun perbatasan Karim Abu Salim, antara perbatasan Israel dan juga Mesir. Dan 2 pintu itu memang masih dijaga, masih diblokade oleh pihak Israel, sehingga bantuan-bantuan sangat sulit sekali untuk masuk ke Jalur Gaza.
dan solusinya adalah gencatan senjata itu baik secara permanen ataupun sementara, sehingga minimal pada bulan Ramadan mayoritas atau masyarakat Muslim yang ada di Jalur Gaza bisa melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan dengan damai, dan tentunya mereka juga bisa mendapatkan pasokan-pasokan bantuan dari luar dan bisa diterima oleh mereka secara merata, sehingga mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka dan bisa bertahan di bawah gempuran agresi militer Israel. Baik, terima kasih Fikri Edi, relawan Mercy di Gaza, Palestina. Selanjutnya kami beralih ke rekan Ines Pramesti yang ada di London, Inggris. Ines, kapan penentuan 1 Ramadan di Inggris dan bagaimana suasana jelang Ramadan bagi umat Muslim di sana? Untuk di Inggris sendiri penentuannya sepertinya sama seperti di Jakarta dan Indonesia. Terus persiapannya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Kita membeli bahan baku dan segala rupa untuk persediaan sahur dan berbuka, gitu aja sih. Baik, jadi 1 Ramadan di Inggris ini jatuh pada Senin besok atau Selasa 12 Maret? Sepertinya mengikuti Jakarta karena tidak beda jauh ya, Indonesia, sorry. Baik. Lalu apa biasanya persiapan yang dilakukan oleh rekan-rekan Muslim di London, Inggris sebelum Ramadan? Persiapannya nggak beda jauh dari Jakarta atau di Indonesia. Kita beli bahan-bahan baku buat persiapan sahur, berbuka. Terus juga untuk buka puasanya kita banyak ngadain kayak buka bersama di sana di satu tempat. Orang-orang Indonesia berkumpul. Nggak beda jauh sih sebenarnya, beda-beda tipis aja. Baik. Beda-beda sedikit aja. Dengan geliat masjid-masjid yang ada di Inggris dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, apa saja kegiatan yang biasanya diadakan di masjid-masjid di Inggris selain sholat tarawih tentunya? Iya, ada buka puasa bersama, terus ada beberapa kali pengajian dan salat tarawih bersama juga. Baik, terima kasih Ines Pramesti. Selanjutnya saya ingin beralih ke Marseille, Prancis. Ada Bobby di sana. Bobby, bagaimana suasana jelang Ramadan di Prancis, khususnya bagi rekan-rekan Muslim di sana? Iya, selamat pagi Mbak Ines. Selamat pagi dari kota Marseille, Prancis. Sebelumnya saya ingin menjelaskan di sini bahwa kota Marseille merupakan salah satu kota di wilayah bagian selatan Prancis di mana memiliki jumlah penduduk 852.000 jiwa. Nah, mayoritas muslimnya itu sebesar 250 jiwa atau setara dengan 29% muslim. Untuk menjelang bulan Ramadan, pemerintah telah menetapkan jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Seperti itu. Baik, jadi kalau di Inggris 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa, di Prancis jatuh pada Senin besok. Nah, bagaimana metode penentuan 1 Ramadan di Prancis? Apakah sama dengan di Indonesia, Bobby? Iya, untuk penentuan 1 Ramadan di Prancis tentunya ada banyak sekali pihak-pihak terkait, tentunya di bidang keagamaan di kota Marseille, dan setelah beberapa persidangan dan setelah beberapa diskusi akhirnya ditentukan 1 Ramadan pada tanggal 11 Maret pada hari Senin. Baik, lalu adakah kegiatan khusus yang biasanya dilakukan oleh WNI di sana atau warga Muslim di sana jelang Ramadan? Ya, untuk warga Muslim di kota Marseille ini sedikit lebih unik ya, Mbak. Karena memang di kota Marseille ini mayoritasnya itu Muslim dari negara Maroko, Tunisia, Turki, dan terutama sebagian besar dari Aljazair di benua Afrika. Jadi memang di sini untuk persiapannya tersendiri ada beberapa banyak store di kota Marseille yang cukup besar. Contohnya seperti Casino, Carrefour, dulu kita ada Carrefour di Indonesia, ada juga Franprix dan Monoprix. Kebetulan kemarin saya sudah sempat berbelanja ke beberapa store tersebut dan mulai banyak sekali manisan-manisan seperti kurma, takjil, dan memang yang lebih sering diminati untuk berbuka puasa di kota Marseille ini adalah Turkish Delight. Segala manisan Turki itu sangat banyak sekali. Untuk WNI tersendiri
Tentunya memang ada beberapa program di sini kita ada KJRI Marseille, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille, yang dimana selalu menginfokan ataupun memberi pemberitahuan mengenai contohnya untuk kita nanti insyakia untuk subuh itu kita di 5.30, untuk nanti buka puasa di 18.40. Jadi akan selalu terintegrasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Marseille mengenai info buka puasa ataupun program-program Ramadan. Baik, jadi sama seperti di Indonesia ya, jelang Ramadan banyak makanan khas Ramadan yang dijual di beberapa toko dengan diskon khusus pastinya ya. Kemudian Bobi, untuk pelaksanaan ibadah sholat tarawih nanti malam, ini rencananya akan melaksanakan sholat tarawih di mana? Ya, kebetulan di Marseille itu ada salah satu masjid yang cukup besar, namanya Masjid El-Islah, L-I-S-L-A-H, terletak di distrik 15. Tentunya sebagian besar warga muslim yang bertempat tinggal di Marseille, baik itu WNI ataupun warga negara asli Prancis, mereka akan melakukan sholat tarawih di masjid tersebut. Dan memang untuk program Ramadan kali ini ada beberapa industri ataupun, karena di Marseille terkenal dengan industri maritim, ada beberapa pengusaha yang beragama muslim, mereka akan berencana mengadakan yang namanya Foire de Muslim, Foire de Ramadan, di mana di situ untuk seperti expo untuk masyarakat muslim yang ada di Prancis, ngabuburit lah ya kalau di Indonesia mungkin. Baik, berapa lama durasi berpuasa bagi warga muslim Prancis tahun ini? Kurang lebih sama dengan Indonesia, Mbak. Kalau misalnya sahurnya di 5.30, buka puasa di 18.40. Jadi kurang lebih hampir mirip dengan Indonesia. Mungkin selisih 1 jam ya, Mbak. Baik, terima kasih Bobi langsung dari Marseille, Prancis. Sebelumnya tadi ada Ines Pramesti dari London, Inggris, dan sebelumnya tadi ada juga Fikri Edi di Gaza, Palestina, di mana Ramadan di sana masih diselimuti suasana duka di bawah serangan Israel. Semoga gencatan senjata segera dilakukan di sana sebelum datangnya Ramadan 1445 Hijriah. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.